Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Senior, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi saya tidak akan menyusahkan klan surgawi. Shi Hao dengan bijaksana menolak. Dataran darah ini tidak lagi kacau, kedamaian dipulihkan. Pasukan kedua belah pihak mundur satu demi satu, dan bumi yang besar secara bertahap menjadi sunyi sepi. Hanya beberapa ahli yang masih berkeliaran di tempat ini. Bagaimana kita bisa membiarkannya seperti ini? Anda menyelamatkan Yun 11 dan mengawalnya dengan mempertaruhkan nyawa Anda. Sudah sewajarnya klanku berterima kasih padamu dengan benar, kata Kituo. Pakaian ungunya bergerak, memancarkan aura bangsawan. Rantai magis Dewa Surgawi melilitnya, dan kabut cahaya di sekitarnya padat. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Matanya bersinar. Shi Hao tidak ingin pergi ke klan surgawi, tetapi dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa melawan kehendak Dewa Surgawi. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk melarikan diri. Saya sangat menghormati ras kaisar. Saya pasti akan berkunjung di hari yang berbeda. Dia tidak mau menyerah sampai akhir. Kituo tertawa dan berkata, teman kecil memiliki begitu banyak keraguan, tetapi sebenarnya tidak perlu seperti itu. Kami hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami sepenuhnya. Di sekitarnya, rantai magis terjalin, membentuk jaring gemerlap yang misterius dan kuat, membuat Dewa Surgawi di tengah tampak sangat heroik. Pada akhirnya, Shi Hao dan Kituo melanjutkan perjalanan mereka. Dengan Dewa Surgawi mengundangnya dengan keramahan yang luar biasa, dia tidak punya pilihan dan tidak bisa menolak. Dataran darah dengan cepat ditinggalkan, secara bertahap menjadi buram. Itu akhirnya menjadi hanya noda kemerahan gelap. Provinsi surga hijau dan subur dengan kehidupan. Bukit-bukit besar berdiri megah, dan esensi spiritual meringkuk. Dibandingkan dengan provinsi iblis, provinsi surga luas, dan damai, tempat yang makmur. Setiap klan berkembang dengan dewa muncul dalam jumlah besar. Konflik jarang terjadi. Ada banyak legenda yang indah. Sepanjang jalan, ada banyak gua kuno abadi dan bukit-bukit besar kekacauan utama. Ada tebing demik dan hutan batu, tempat yang terhubung dengan surga. Ada terlalu banyak tempat menakjubkan dan situs bersejarah untuk dihitung. Mo 11. Yun 11 terkejut saat melihat Shi Hao di sebuah kota. Dia belum kembali ke klan, tetapi dia sudah tiba di tempat yang aman. Ini adalah kota surgawi. Kita bertemu lagi. Shi Hao berkata sambil tersenyum. Surgawi di sekitarnya menoleh, karena saat ini, identitas Yun 11 tidak biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli yang sangat kuat. Shi Hao tidak mengerti mengapa orang-orang penting ras surgawi tidak pergi dan memilih untuk berhenti di sini. Kami sedang mencari dua lainnya, kata Yun 11 lembut. Ada sekelompok besar anak muda dari ras surgawi yang memasuki tempat kuno yang misterius, tetapi hanya 4 yang memperoleh batu mandat surga dan bergabung dengan mereka. Ini adalah cerminan dari potensi yang sangat besar. Sepanjang jalan kembali, mereka telah tersebar. Dewa surgawi melindungi mereka saat mereka melarikan diri secara terpisah. Sekarang, bersama dengan Yun 11, ada 2 orang yang berhasil keluar. Sedangkan 2 lainnya tidak diketahui keberadaannya. Level klan surgawi yang lebih tinggi pasti tidak akan menyerah pada mereka, terus mencari mereka. Kami menemukan beberapa petunjuk. Terlepas dari apakah mereka hidup atau mati, mereka adalah jejak dari beberapa hari terakhir, kata Yun 11. Sehari kemudian, raungan besar terdengar.
Sebuah puncak gunung di kejauhan runtuh. Dewa surgawi muncul di cakrawala, rambutnya berdiri tegak. Kekuatan ilahi melonjak, dan api mengalir ke langit. Dia sangat marah sampai batasnya. Dia membawa tubuh yang sangat hancur di dalam pelukannya saat dia turun ke kota celestial. Hal ini memicu gangguan yang cukup besar. Semua karakter penting bergegas kembali. Segera kembali ke klan dan tempatkan dia di kolam ilahi. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Kituo berkata dengan lembut. Salah satu dari dua anak muda yang penting telah meninggal, dan yang satu ini hanya memiliki sisa vitalitas yang tersisa. Roh primordial individu ini sedang retak, kerusakannya sangat parah. Pergi! Dewa surgawi yang matanya tertutup pembuluh darah membawa anak muda ini menuju jantung kota. Itu karena ada formasi transportasi yang sangat besar yang bisa melintasi beberapa puluh juta li di sana. Provinsi surga megah dan tak terbatas. Ada banyak klan. Sementara itu, tanah leluhur ras surgawi masih cukup jauh dari tempat ini, jadi mereka harus meminjam formasi semacam ini. Ekspresi semua orang sangat serius. Mereka memulai sebuah altar kuno, melangkah ke lorong cahaya, dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Orang-orang ini menghilang dari kota dan tiba di bumi besar yang penuh dengan esensi spiritual. Ada sebuah kota di sini yang memiliki pegunungan yang megah. Ini adalah wilayah ras surgawi. Ketika seseorang memasuki tempat ini, esensi spiritual yang kaya dapat segera dirasakan. Itu jauh lebih padat daripada di dunia luar. Berkultivasi di sini dalam jangka panjang akan menghasilkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak mungkin formasi transportasi bisa langsung mengirim mereka ke tanah leluhur. Kalau tidak, jika musuh menyerbu, itu akan terlalu nyaman. Sebuah perahu tulang ungu beristirahat di udara. Itu sangat besar dan telah disiapkan sejak lama. Ketika sekelompok orang ini muncul, ia segera turun dan membawa semua orang ke batas bumi yang besar, melaju menuju tanah suci ras surgawi. Di bawah mereka muncul beberapa kota. Mereka semua sangat besar, tempat di mana ras surgawi tinggal. Area di bawah mereka sangat luas. Aura para ahli kadang-kadang akan naik ke awan. Segera setelah itu, mereka tiba di pegunungan di mana energi ungu melonjak. Seolah-olah naga sejati sedang melingkar, beristirahat di sini. Aura Dao abadi samar-samar bisa dirasakan. Ini adalah tanah leluhur mereka. Perahu tulang kristal besar, setelah diperiksa, berhenti. Setelah diterangi oleh seberkas cahaya suci, itu menghilang dari tempat aslinya. Shi Hao terdiam. Pertahanan tanah suci ini sangat ketat. Sulit bagi mereka yang berada di luar perlombaan untuk masuk. Lampu warna-warni menyala. Perahu itu muncul di kehampaan, dan kemudian turun ke tanah. Mereka sudah tiba di kedalaman pegunungan. Di sekitarnya, beberapa puluh ribu hang gunung besar menjulang ke awan, mengesankan dan megah. Air terjun turun dari atas, dan seolah-olah sungai perak jatuh dari 9 langit saat mereka membentuk hamparan putih besar. Selain itu, setiap gunung besar dikelilingi oleh kabut abadi dan mengalir dengan warna-warna cemerlang. Awan diliputi dengan kemerahan. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Hong Hong! Bumi besar bergetar. Sekelompok gajah emas yang sangat besar berlari mendekat. Tubuh mereka berwarna emas dan bersinar terang. Hidung gajah mereka terangkat tinggi. Mereka mengeluarkan suara gemuruh. Hou! Di kejauhan, ada kera kekerasan perak yang meraung marah, memukuli dadanya sendiri. Energi darah melonjak ke langit. Itu sebenarnya di alam dewa sejati. Itu sebenarnya menggiring, melindungi sekelompok binatang keberuntungan. Lebih jauh lagi, sekelompok burung surgawi 7 warna terbang, melesat melintasi cakrawala. Mereka menghasilkan garis-garis warna yang cemerlang di udara.
aroma obat di pegunungan besar menyerang lubang hidung. Di dalam retakan batu, puncak gunung, dan tempat-tempat lain, pohon-pohon langka dan berharga, dan tanaman merambat kuno ditanam, semuanya syarat dengan buah-buahan emas, bunga merah-merah, dan hal-hal lain. Begitu banyak burung spiritual, binatang keberuntungan, dan tanaman langka. Ini benar-benar tempat yang bagus. Shi Hao berkata dengan lembut. Ini adalah padang rumput dan kebun obat ras surgawiku. Ini mencakup jarak 100.000 li. Yun 11 menjelaskan untuknya. Apa? Rahang Shi Hao hampir jatuh ke tanah. Dia berpikir bahwa miliknya sudah menjadi tanah suci, tetapi ternyata ini hanya salah satu sudutnya. Pegunungan ini sebenarnya mencakup 100.000 li. Ada semua jenis binatang suci, serangga menakjubkan, dan hal-hal lain di wilayah ini. Ada sejumlah besar pohon dan tumbuhan langka yang berharga. Ketika klan surgawi tingkat tinggi membutuhkan sesuatu, mereka akan mendapatkan sebagian besar dari sini. Misalnya, gajah emas raksasa, sapi api barbar, burung roh 7 warna, semuanya adalah makanan yang sangat baik. Di dunia luar, mereka semua adalah burung ganas dan binatang buas, kuat dan sulit dikalahkan. Ada formasi besar yang melindungi area seluas 100.000 li ini. Saat itu, ketika mereka bertarung melawan klan perang, mereka menderita serangan kaisar perang, tetapi bahkan saat itu, hanya gunung dan sungai yang runtuh, tidak sepenuhnya menghancurkan tempat ini. Bisa dilihat betapa kokohnya tempat ini. Kekuatan pertahanan formasi berada di garis depan dari 3.000 provinsi. Di mana kalian semua tinggal? Shi Hao bertanya. Di sana. Yun 11 menunjuk, mengangkat kepalanya ke arah langit. Itu, Shi Hao terkejut. Di atas beberapa puluh ribu gunung tinggi sang, energi ungu melonjak. Sebuah kota kuno ditopang di udara, beristirahat di surga. Saat berbicara, suara Dao bergemuruh. Tangga batu giok putih besar muncul yang terhubung langsung ke tanah. Itu mengalir dengan warna-warna cerah dan disertai dengan kabut abadi. Sangat ketat. Shi Hao terkejut. Jika seseorang ingin memasuki bumi surgawi tertinggi dari ras surgawi, mereka benar-benar harus melewati lapisan demi lapisan inspeksi. Pemeriksaannya sangat ketat. Benar, bahkan jika itu adalah figur tingkat tinggi klan yang kembali, mereka masih harus melalui ini. Itu untuk menghindari intrusi orang luar, jawab Yun 11. Adapun yang lain, mereka sudah lama terbiasa dengan ini dan tidak mengatakan apa-apa. Selama proses ini, selalu ada simbol misterius yang melintas, memeriksa apakah ada bahaya. Kota besar itu sangat luas, besar dan tak terbatas. Itu membuat Shi Hao sangat terkejut. Ini jelas merupakan kota terbesar yang pernah dilihatnya. Saat berdiri di kota ini, dia merasa tidak berarti seperti semut. Di atas gerbang kota yang bahkan lebih tinggi dari gunung melayang sebuah tablet bertulis tulang yang mengalir dengan kemegahan suci. Kabut menyelimuti udara. Samar-samar dia bisa melihat kata-kata besar sederhana dan tanpa hiasan di atasnya, kota surga. Ini adalah tanah leluhur sejati, tanah murni tingkat tertinggi dari mantan klan kaisar. Surgawi dengan garis keturunan paling murni tinggal di sini. Itu tidak beristirahat di tanah, tetapi malah terletak di langit. Sejumlah besar bukit-bukit besar naik dan turun. Energi ungu dilepaskan, kabut mendukung kota ini. Cahaya ungu mengalir, melonjak ke atas seperti nyala api. Layak menjadi salah satu dari 10 ras terhebat, salah satu klan kaisar dari alam yang lebih tinggi. Shi Hao menghela nafas dalam hati. Sudut dari apa yang dilihatnya saja sudah cukup baginya untuk mengintip kejayaan masa lalu mereka. Ras ini duduk di surga ke-9, menghadap segala sesuatu. Mereka mampu memiliki keberanian dan sikap seperti ini. Anehnya, kota itu tidak dipenuhi bangunan.
Pemandangannya indah, dan sebenarnya ada banyak gunung spiritual. Ada juga jalan-jalan dan bangunan dalam jumlah besar, tetapi ada lebih banyak tempat tinggal gua yang abadi. Tidak heran kota itu begitu besar. Ada dunia lain di dalam. Setelah kembali, Dewa Surgawi itu langsung menghilang, membawa anak muda yang terluka menuju kolam ilahi kuno di dalam kota untuk membaptis dan mengobati luka-lukanya. Shi Hao memiliki tempat di sebelah danau biru yang diatur untuknya. Pemandangannya sangat indah, dan di depan hamparan hutan bambu yang hijau dan rimbun adalah tempat tinggal yang bagus. Esensi spiritual naik dalam bentuk spiral. Pada awalnya, Yun 11 menemaninya untuk membantunya mengenal lingkungan sekitar. Namun, dia dengan cepat dipanggil pergi. Teman kecil, terima kasih banyak telah menyelamatkan Yun 11. Ras surgawi saya tidak bisa cukup berterima kasih. Seorang wanita tua muncul yang mengenakan jubah ajaib emas. Dia tampak agak baik. Shi Hao tidak berani bertindak sembarangan di sini dan membalas salam. Itu karena ini sebenarnya adalah dewa sejati yang menerimanya. Dia mengatur sepiring penuh hidangan dan mengantarkan anggur ilahi. Jika saya boleh bertanya, apakah teman kecil memiliki teman Dao? Wanita tua itu tersenyum. Rambut peraknya berkilau, dan nyala api ilahi tertahan. Dia sangat santai. Shi Hao berpikir dalam hati, dan setelah sedikit ragu, berkata, aku masih belum. Bagus, bagus, bagus. Wanita tua itu sangat puas, mengatakan yang baik 3 kali berturut-turut. Dia secara pribadi membawa lebih banyak hidangan untuk Shi Hao. Dia mengukurnya lagi dan lagi. Teman kecil itu heroik dan luar biasa, benar-benar naga di antara manusia. Potensi Anda luar biasa dan jarang terlihat di seluruh 3.000 provinsi. Tidak heran Anda bisa membunuh raja perang. Wanita tua itu memuji tanpa henti. Aku tidak pantas mendapatkan pujian senior. Shi Hao berkata, mengusulkan bersulang ke arahnya. Mampu membunuh talenta luar biasa benar-benar layak mendapatkan gelar pahlawan muda. Benar-benar bakat yang langka. Wanita tua itu tampak lebih puas semakin dia memandangnya. Kerutan di wajahnya seperti akan hilang. Danau biru dan bambu hijau segar tampak lebih damai di bawah angin sepoi-sepoi. Kultivasi adalah pemahaman tentang kehidupan, dan pendamping Dao sangat diperlukan, atau bagaimana seseorang bisa lengkap? Teman kecil, kamu harus mulai berpikir untuk memilih pendamping Dao. Wanita tua itu tersenyum dan berkata. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.